Hai, selamat datang di Bus Sekolah Kota Denpasar oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Bahayakah perilaku seperti ini? Sudah amat sangat jelas, ini adalah pelanggaran yang sekaligus berdampak negatif terhadap keselamatan. Yang ada di pikiran mereka hanya seru dan keren, serta bangga naik motor sendiri. Latar belakang: bus sekolah merupakan sarana transportasi yang disediakan pemerintah dengan tujuan sebagai sarana edukasi yang memberikan kemudahan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pelajar pengguna angkutan sekolah. Angkutan sekolah dapat menjadi salah satu alternatif yang bisa diterapkan untuk mengajarkan siswa agar menggunakan fasilitas transportasi publik serta mengurangi siswa menggunakan kendaraan pribadi seperti roda 2 yang dimana tingkat keselamatannya sangat rendah. Data jumlah kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali kami lampirkan sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, bila siswa dan siswi dilarang naik kendaraan pribadi ke sekolah, lalu naik apa? Sekarang sudah hadir di Denpasar angkutan khusus pelajar. Keunggulan bus sekolah Denpasar: armada bus 100% baru, interior yang nyaman, kabin full AC, wifi gratis, CCTV, mobile phone application, power outlet, air minum gratis, pengemudi dan pramujasa yang ramah, serta kepastian waktu. Data jumlah trayek dan kapasitas bus sekolah sebelum dan selama pandemi, jumlah trayek bus sekolah, jumlah kapasitas bus sekolah kami lampirkan sebagai berikut. Data jumlah trayek dan kapasitas bus sekolah sebelum dan selama pandemi, jumlah penumpang bus sekolah, dan jam operasionalnya kami lampirkan sebagai berikut. Tujuan: memberikan kemudahan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pelajar menggunakan angkutan sekolah, khususnya untuk melayani pelajar SMP yang berada di pusat pendidikan Jalan Kamboja. Sebagai sarana edukasi bagi pelajar dengan menggunakan angkutan sekolah. Mengurangi antar jemput pelajar menggunakan angkutan pribadi dan dapat mengurangi volume lalu lintas. Wujud nyata peran serta pemerintah Kota Denpasar dalam menyediakan sistem pelayanan angkutan sekolah. Bantuan langsung pelayanan BPL pemerintah Kota Denpasar untuk meringankan biaya pendidikan. Sasaran: meningkatnya keselamatan siswa dan menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan siswa. Merubah perilaku dan mindset para pelajar terhadap angkutan umum. Menghemat bahan bakar, berkurangnya kerugian waktu akibat kemacetan, berkurangnya polusi, dan berkurangnya subsidi BBM. Dasar hukum layanan angkutan sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang pedoman teknis penyelenggaraan angkutan sekolah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan, SK Wali Kota pembentukan tim bus sekolah. Kondisi terakhir bus sekolah persiapan operasional pelayanan PTM. Bus 1 sempat ban bocor waktu ini, sudah diatasi menggunakan ban baru di bengkel depan SMK Negeri 1 Denpasar. Sudah di pool bus sekolah.
Bus 2, perbaikan AC sudah diatensi ke bengkel Perdana Jaya terpantau angin keluar dan AC tidak mau dingin. Sudah selesai dan sudah di pool bus sekolah. Bus 3, terkendala dari aki dan kaki-kaki sementara aki masih dicas di bengkel Perdana Jaya dalam proses. Bus 4, terkendala pada spuring dan balancing. Terpantau setir kendaraan belum stabil, masih di bengkel dalam proses. Bus 5, perbaikan AC sudah diatensi ke bengkel Perdana Jaya. Dan sebagai informasi, pintu penumpang terpantau sulit dibuka, sudah selesai di pool bus sekolah. Bus 6, perbaikan AC sudah diatensi di bengkel Perdana Jaya, sudah selesai dan di pool bus sekolah. Bus 7, terkendala pada aki, terpantau beberapa kali sudah dicas di bengkel Perdana Jaya, masih di bengkel dan dalam proses. Bus 8, terkendala pada aki, terpantau beberapa kali sudah dicas di bengkel Perdana Jaya, masih di bengkel dan dalam proses. Bus 9 sampai dengan bus 13, aki dicas kembali ke bengkel Perdana Jaya dan masih di bengkel. Operasional pelayanan selama pandemi. Jumlah kendaraan angkutan sekolah 13 unit. Kendaraan angkutan sekolah akan melayani siswa mulai pukul 5 hingga pukul 3.30. Waktu layanan dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift 1 pukul 5 hingga pukul 10.30, shift 2 pukul 10.30 hingga pukul 3.30. Setiap kendaraan dilayani oleh satu pramudi dan satu pramujasa atau kondektur. Tenaga petugas lapangan berjumlah 10 orang per shift yang bertugas memeriksa kesiapan kendaraan, pramudi, dan pramujasa setiap tugas shift berlangsung. Petugas lapangan akan mengawasi pergerakan angkutan mulai dari tempat berangkat, pertengahan rute, dan tujuan perjalanan dan bertanggung jawab kepada koordinator layanan. Daftar sekolah yang melaksanakan PTM terbatas. SMP Negeri 12 Denpasar, SMP PGRI 8 Denpasar, SD Saraswati 1 Denpasar, SMP Dwi Jendra Denpasar, SMP PGRI 2 Denpasar, SMP Negeri 8 Denpasar, SMP Negeri 3 Denpasar, SMP Negeri 5 Denpasar, SMP Negeri 1 Denpasar, SMP Negeri 10 Denpasar. SD Negeri 17 Daupuri, SD Negeri 28 Daupuri, SD Saraswati 1 dan 2, SD Saraswati 5, dan SD Saraswati 6. Rute angkutan sekolah sebelum pandemi. Rute angkutan sekolah selama PTM terbatas. Trayek bus sekolah selama PTM terbatas. Bus 1, putaran 1 dan 2, sebagai berikut. Trayek bus 2, 1 putaran, rute sesi 1 dan 2, melewati jalur yang sama, sebagai berikut. Trayek siang, bus 2, 1 putaran,
sebagai berikut. Trayek pagi, bus 3, 1 putaran dijelaskan sebagai berikut. Trayek pagi, bus 4, 1 putaran sebagai berikut. Trayek siang, bus 4, 1 putaran sebagai berikut. Trayek pagi, bus 5, 1 putaran sebagai berikut. Trayek pagi, bus 6, 1 putaran sebagai berikut. Trayek pagi, bus 7, 1 putaran, rute sesi 1 dan 2 melewati jalur yang sama sebagai berikut. Trayek siang, bus 7, 1 putaran sebagai berikut. Trayek pagi, bus 8, 1 putaran, rute sesi 1 dan 2 melewati jalur yang sama sebagai berikut. Trayek pagi, bus 9, 1 putaran, rute sesi 1 dan 2 melewati jalur yang sama sebagai berikut. Trayek pagi, bus 10, 1 putaran sebagai berikut. Trayek pagi, bus 11, 1 putaran sebagai berikut. Trayek pagi, bus 12, 1 putaran sebagai berikut. Trayek pagi, bus 13, 1 putaran sebagai berikut. Protokol kesehatan umum bus sekolah Kota Denpasar. 1. Screening kesehatan pegawai bus sekolah dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19 dan sudah mendapatkan vaksinasi. 2. Screening zona lokasi tempat tinggal pegawai dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. 3. Menyiapkan sarana dan prasarana bus sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19. 4. Menyediakan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 di lingkungan bus sekolah. 5. Mengajak pegawai bus sekolah dan siswa untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat. Protokol kesehatan sarana dan prasarana bus sekolah Kota Denpasar. 1. Menyediakan alat ukur suhu untuk melakukan proses screening kesehatan sebelum memasuki bus sekolah. 2. Menyediakan hand sanitizer di dalam bus sekolah sesuai kebutuhan. 3. Menyediakan disinfektan untuk membersihkan sarana kendaraan bus sekolah secara periodik. 4. Menyediakan masker cadangan. 5. Mengatur jarak kursi penumpang di dalam angkutan bus sekolah. Dan jumlah penumpang bus sekolah maksimal 50% dari kapasitas bus sekolah. 6. Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana bus sekolah setelah digunakan bersama. Protokol kesehatan untuk pegawai bus sekolah Kota Denpasar. Berangkat dari rumah menuju kantor. 1. Sebelum berangkat ke kantor, pegawai bus sekolah memastikan bahwa tubuh dalam kondisi sehat. 2. Pakaian yang digunakan dalam kondisi bersih. 3. Menggunakan masker, membawa masker cadangan, dan wajib membawa hand sanitizer. 4. Sebelum memasuki kawasan kantor, pegawai bus wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh, kelengkapan masker, dan dilanjutkan dengan mencuci tangan. Selama berada di kantor. 1. Melakukan pengecekan suhu badan sebelum memasuki ruangan dan selalu menggunakan masker. 2. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter, tidak berkerumun, dan saling bersentuhan.
3. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. 4. Melapor jika merasa sakit atau tidak enak badan. Protokol selama berada di bus. Melakukan pengecekan suhu badan sebelum memasuki bus sekolah dan selalu menggunakan masker. 2. Selalu menjaga jarak antar pegawai dan siswa. 3. Selalu menggunakan hand sanitizer setelah menyentuh sesuatu di dalam bus. Pulang dari kantor menuju rumah. 1. Selesai jam dinas kantor, pegawai bus sekolah langsung meninggalkan kantor dan pulang ke rumah masing-masing. 2. Tetap menggunakan masker. 3. Jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput, wajib menerapkan prinsip jaga jarak. 4. Sesampai di rumah, langsung mengganti pakaian dan mandi dengan air mengalir. 5. Langsung mencuci pakaian yang sudah digunakan. Protokol kesehatan untuk siswa bus sekolah Kota Denpasar. Berangkat dari rumah ke sekolah. 1. Sebelum berangkat ke sekolah, siswa memastikan bahwa tubuh dalam kondisi sehat. 2. Pakaian yang digunakan dalam kondisi bersih. 3. Menggunakan masker, membawa masker cadangan, dan wajib membawa hand sanitizer. 4. Sebelum memasuki kendaraan angkutan bus sekolah, siswa wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh, kelengkapan masker, dan dilanjutkan dengan menggunakan hand sanitizer. Protokol siswa selama berada di bus. 1. Melakukan pengecekan suhu badan sebelum memasuki bus sekolah dan selalu menggunakan masker. 2. Selalu menjaga jarak antar siswa. 3. Selalu menggunakan hand sanitizer setelah menyentuh sesuatu di dalam bus. Pulang dari sekolah menuju rumah. 1. Selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan menunggu bus sekolah di halte dengan menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. 2. Tetap menggunakan masker. 3. Di dalam bus sekolah wajib menerapkan prinsip jaga jarak. 4. Sesampai di rumah, langsung mengganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air mengalir. 5. Langsung mencuci pakaian yang sudah digunakan. Prosedur siswa sekolah mengikuti pelayanan transportasi angkutan siswa bus sekolah Kota Denpasar. Berikut adalah desain bus kecil dan bus sedang. Berikut kami lampirkan foto situasi pelayanan selama pandemi. Prosedur pelayanan yang kami terapkan selama pandemi. Desain formulir pendaftaran. Surat pernyataan mengikuti bus sekolah Denpasar. Sekian video presentasi dari kami ucapkan terima kasih.